Halo, selamat datang dalam mata kuliah Nursing Theory and Practice bersama saya Miss Kinan. Hari ini kita akan belajar mengenai teori keperawatan dan pandangan dunia Kristen. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan mengenai pandangan teori Kristen tentang teori keperawatan, mengidentifikasi paradigma keperawatan, menjelaskan paradigma keperawatan dari sudut pandang Kristen secara benar, kemudian memahami perbedaan paradigma keperawatan dari sudut pandang Kristen dan modern. Nah, ini adalah bagaimana perkembangan teori keperawatan. Kita bisa melihat bahwa pada awal mulanya teori keperawatan berasal dari filosofi. Terdapat beberapa filosofi dari fenomena keperawatan yang kemudian dianalisa, dilakukan pendekatan dan dilakukan presentasi yang logis untuk mendapatkan konsep-konsep dan ide. Kemudian muncul konseptual model di mana konsep-konsep tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan di antara setiap konsep. Kemudian muncul teori grand atau grand teori, teori besar, di mana konsep-konsep tersebut kemudian menjadi satu model yang akhirnya mengetes beberapa preposisi atau beberapa ide dalam model tersebut. Akhirnya muncul juga beberapa nursing teori yang akhirnya menggabungkan dari filosofi, konseptual model, kemudian grand teori, dan akhirnya muncullah yang disebut dengan middle range teori, di mana konsep tersebut lebih bisa mengetes beberapa pertanyaan tentang praktek keperawatan secara detail sesuai dengan usia pasien, kemudian situasi keluarga, kondisi kesehatan, dan juga bagaimana lokasi dari pasien dan aksi yang dikerjakan oleh perawat. Nah, kemudian yang terakhir mulai masuk dalam bagaimana masa depan teori keperawatan, di mana mulai ada sistem yang memberikan arahan atau memunculkan pemahaman tentang praktek, tentang penelitian, tentang administrasi, dan juga tentang edukasi. Nah, komponen teori keperawatan biasanya terdiri dari 3 hal spesifik, yaitu ada yang disebut dengan konsep dan definisi, pernyataan relasional, dan juga keterkaitan dan pengurutan. Jadi di sini konsep dijelaskan, kemudian diberikan definisi teori, kemudian diberikan definisi operasional. Begitu juga dijelaskan pernyataan tentang teori tersebut. Begitu juga diberikan pernyataan tentang operasional. Nah, kemudian dikaitkan bagaimana pernyataan teori tersebut, kemudian diberikan pernyataan tentang keterkaitan operasionalnya. Terkadang juga diberikan pengorganisasian dari konsep ke definisinya menjadi istilah-istilah yang kemudian diturunkan dari konsep tersebut. Nah, terkadang juga ada teori yang kemudian mengaitkan atau mengorganisasi pernyataan keterkaitan dari premis, hipotesis, dan juga persamaan turunannya. Nah, pada banyak teori keperawatan yang ada dikenal dengan namanya metaparadigma. Jadi metaparadigma ini adalah bagaimana batasan konseptual yang luas dari ilmu keperawatan itu kemudian dijelaskan dengan pengertian terhadap manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Masing-masing nursing teori memiliki penjelasan yang berbeda sesuai dengan metaparadigmanya masing-masing. Nah, ini adalah beberapa contoh nursing theories atau teori-teori keperawatan dari filosofi keperawatan seperti Nightingale, Watson, Ray, Banner, Martinson, dan Erikson. Kemudian ada juga model konseptual keperawatan seperti model dari Levin, Rogers, Orem, King, Newman, Roy, dan Johnson. Kemudian
masuk ke dalam nursing theory dan grand theories. Nah, di sini ada Boykin Schoenhofer, Mealy, Spender, Leininger, Newman, Parse, Erikson, Toulin and Swain, Hasted and Hasted. Kemudian ada teori middle range atau teori Marshall, Michel, Reed, Wiener and Dodd, X, Burki, Hansworth, Barker, Kolkaba, Beck, Swanson, Rulon, and more. Banyak dari teori ini akan kita pelajari dalam mata kuliah Nursing Theory and Practice. Nah, masuk ke dalam bagaimana kita sebagai mahasiswa yang berada di Universitas Pelita Harapan. Nah, ini kita mengetahui dari website UPH ketika masuk ke dalam UPH bahwa ada visi dan misi, bahwa visi universitas ini adalah universitas yang berpusatkan pada Kristus dengan pengetahuan sejati, iman kepada Kristus dan karakter ilahi, sehingga dibentuk pemimpin dengan takut akan Tuhan, kompeten, profesional melalui pendidikan yang unggul, holistik, dan transformatif. Nah, kemudian ada misinya juga untuk menjadikan pendidikan yang transformasional holistis berakar pada Alkitab dengan kerangka teologis reform. Kemudian berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya dengan wawasan dunia Kristen yang Alkitabiah dan juga berpartisipasi secara redemptif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, di FON sendiri kita mengenal apa yang disebut dengan kerangka konsep dasar Fakultas Keperawatan UPH atau yang kita kenal dengan FON Foundational Framework. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita melengkapi para mahasiswa dan lulusannya agar bisa bekerja sebagai perawat-perawat profesional yang memberikan pengaruh bagi profesi keperawatan dan juga bagi orang-orang yang mereka layani demi Kristus Yesus dalam tingkat lokal, nasional, dan internasional dan berdedikasi untuk melayani Tuhan dan sesama. Silahkan nanti teman-teman bisa membaca foundational framework yang sudah saya lampirkan. Nah, dengan pemahaman program dari Fakultas Keperawatan UPH yang didasari pada kebenaran Alkitabiah, maka kita memiliki kontribusi terhadap ilmu keperawatan untuk mempersiapkan para pemimpin yang bisa menghasilkan lulusan profesional yang kompeten, yang merawat dengan belas kasihan, yang berkomitmen melayani Yesus Kristus dan juga menunjukkan karakter ilahi. Dan di sini kita benar-benar melihat bagaimana bahwa studi keperawatan itu dipengaruhi oleh pandangan dunia Alkitabiah yang berpusat pada Kristus sebagai dasar dari apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pelajari di FON. Jadi Tuhan Yesus menjadi batu penjuru untuk kerangka pemikiran kita sebagai perawat-perawat di UPH. Nah, ini adalah visi dan misi UPH, juga visi dari FON. Kita bisa melihat bahwa visi dari UPH adalah menjadi universitas yang berpusatkan pada Kristus dengan pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi. Hal yang sama juga kita terapkan di FON, yaitu kita mau membentuk perawat-perawat profesional dengan pengetahuan sejati dan iman kepada Kristus, kemudian meneladani karakter ilahi. Kita berharap bahwa kita bisa memperlengkapi perawat-perawat dengan baik sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan global yang memang berubah secara cepat, secara nasional dan internasional. Untuk misi FON sendiri, kita melihat bahwa FON dan UPH memiliki misi yang beriringan ya, bahwa kita akan menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistik yang berarkat pada Alkitab dan kerangka teologis reform. Begitu juga di FON kita melakukan
pendidikan yang sama yang dibangun di atas dasar kebenaran Alkitab, dan kita memberikan eksplorasi kritis dan menyeluruh dari sisi disiplin ilmu keperawatan untuk teori dan praktik yang terkait. Kita juga berusaha untuk berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan wawasan dunia Kristen yang Alkitabiah, dan di sini kita di FON persempit dengan bagaimana mengaplikasikan pandangan Kristen sesuai dengan Alkitab dalam penelitian keperawatan, pengembangan ilmu keperawatan, pengabdian kepada masyarakat, dan juga melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah yang sesuai dengan Alkitab. Kemudian kita juga berpartisipasi dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan. Itu juga yang kita lakukan di FON, bahwa saat kita memberikan pelayanan keperawatan, kita memberikan pelayanan yang holistik dan dituntun dengan cara pandang Kristiani yang sesuai dengan Alkitab. Nah, sebagai mahasiswa di UPH, khususnya di FON, kita mengharapkan ketika setiap mahasiswa masuk, kita akan memberikan graduate profile atau profil lulusan dan juga graduate kompetensi atau kompetensi lulusan yang baik. Nah, begitu juga setiap dosen juga diperlengkapi untuk menjadi dosen-dosen yang benar-benar bisa membantu mahasiswa tidak hanya belajar tapi juga memuridkan di dalam pemahaman akan iman kepada Kristus. Ini teman-teman bisa baca di website UPH. Nah, ini adalah atribut lulusan atau graduate attributes yang tadi kita harapkan. Ketika teman-teman belajar di FON, di Faculty of Nursing UPH, kita berharap bahwa teman-teman bisa menjadi penyedia perawatan yang kompeten dan profesional yang mendemonstrasikan pemikiran kritis, alasan, pemecahan masalah yang kreatif dalam proses keperawatan. Juga mendemonstrasikan keterampilan dalam penelitian, pendidikan, kepemimpinan, dan manajemen. Begitu juga mendemonstrasikan keselamatan yang komprehensif dan perawatan yang holistik, dan dapat melakukan kolaborasi yang baik dan dengan tim interdisiplin untuk menemukan kebutuhan perawatan individu, keluarga, dan komunitas. Kita juga berharap seorang lulusan FON dapat menjadi penyedia perawatan yang berbelas kasih, yang mendemonstrasikan sensitivitas budaya, mendemonstrasikan keterampilan komunikasi terapeutik, dan juga mendemonstrasikan caring dan perawatan empati. Selain itu, kita juga berharap seorang lulusan FON dapat menjadi penyedia perawatan yang berkomitmen, yang mendemonstrasikan apresiasi kepada Tuhan, firman-Nya, dan rancangannya untuk dunia, mendemonstrasikan komitmen untuk melayani Tuhan, bangsa, dan komunitas, berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesional dan penjaminan mutu dan pembelajaran, mengevaluasi dan secara tepat mengaplikasikan praktek keperawatan berbasis bukti dan data atau informasi penjaminan mutu. Kita juga berharap lulusan FON dapat menjadi individu yang mendemonstrasikan karakter ilahi, yang mendemonstrasikan kejujuran dan integritas dalam setiap tindakan terhadap orang lain. Juga mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkompeten sesuai dengan standar etika dan hukum nasional dan internasional, dan mampu bekerja dalam praktek etik keperawatan dan kerangka konsep yang legal. Jadi ini adalah bagian dari nilai yang dikenal dengan 4C di FON. Nah, ketika masuk ke lingkungan UPH, kita juga memiliki apa yang dikenal dengan Statement of Faith. Jadi Statement of Faith adalah bagaimana kita mengakarkan pendidikan kita terhadap kitab suci yang dibimbing oleh kerangka teologi reform, sehingga menekankan pada kedaulatan Tuhan, otoritas firman-Nya, dan integrasi iman dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah statement of faith yang mungkin teman-teman kemarin sudah tanda tangan ya, mungkin familiar dengan form ini ketika mau masuk ke kampus UPH. Kemudian kita akan
melihat bagaimana sebenarnya pandangan dunia Kristen yang Alkitabiah reformasional. Jadi di dalam pandangan Alkitabiah reformasional, kita mengenal ada 4 visi. Yang pertama adalah visi penciptaan atau creation, kemudian visi kejatuhan atau fall, visi penebusan atau redemption, kemudian ada visi penyempurnaan atau consummation. Kita mengenal bahwa manusia adalah diciptakan serupa dengan gambar Allah, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia ditebus melalui iman kepada Yesus Kristus, yang pada akhirnya manusia akan hidup bersama dengan Yesus Kristus sebagai duta Kristus. Sehingga kita mengenal bahwa umat Kristen ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia, yaitu sola gratia, hanya oleh iman melalui sola fide, hanya di dalam Kristus atau solus Kristus, dan sebagaimana diwahyukan oleh kitab suci atau sola scriptura, hanya untuk kemuliaan Tuhan, soli deo gloria. Jadi ini adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan dalam perjalanan kita sebagai seorang perawat yang adalah pengikut Kristus. Kita mengaplikasikan nilai ini dalam kita memberikan asuhan keperawatan. Berikutnya kita melihat bahwa ketika kita hidup mengenal nilai-nilai bahwa ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan ada penyempurnaan, bahwa segala aspek yang ada dalam hidup kita, dalam manusia, dalam kesehatan, dalam lingkungan, dalam keperawatan, dalam perawatan atau caring, dalam budaya, dan kehidupan ilahi, semuanya ini berlandaskan pada Kristus. Sehingga kita dalam Foundational Framework melihat masing-masing aspek ini dari sisi pandang dunia Kristen yang Alkitabiah. Mari kita melihat prinsip-prinsip kunci. Kita melihat manusia dalam prinsip kunci keperawatan yang berpusat kepada Kristus. Kita melihat manusia sebagai gambar rupa Allah, bagaimana Allah menciptakan manusia untuk memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, di mana manusia adalah makhluk spiritual yang unik dan hidup dalam hubungan secara sosial dari sisi fisik, psikososial, dan spiritual. Manusia kemudian terpisah dari Allah karena dosa dan dipulihkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Sehingga manusia memiliki kemampuan untuk belajar, membuat pilihan, dan memengaruhi peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupannya. Masuk ke dalam prinsip kunci yang kedua dalam keperawatan yang berpusat kepada Kristus, yaitu kesehatan. Di sini kita melihat bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh kemampuan dan tindakan untuk mengubah tuntutan dan atau mengelola sumber daya. Dan tujuannya adalah memiliki keseimbangan dalam dimensi fisik, psikososial, dan spiritual. Jadi ini dalam kesehatan kita berusaha untuk adanya keseimbangan dari sisi fisik, sisi psikososial, dan juga sisi spiritual. Dan di dalamnya kita mengikut sertakan mencoba untuk memiliki kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan. Sehingga kita menerapkan gaya hidup yang meneguhkan kedaulatan Tuhan untuk meningkatkan sumber daya ini. Berikutnya masuk ke prinsip kunci yang ketiga, yaitu lingkungan. Jadi di dalam lingkungan kita percaya bahwa lingkungan itu diciptakan oleh Allah. Karena ada dosa, maka lingkungan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah mengalami kerusakan dan kita menantikan penebusan dari Allah. Kemudian orang-orang yang diberi pengelolaan sehingga kita bisa mengatur dan memberdayakan sumber daya di lingkungan itu dengan baik. Dan kita juga harus memahami bahwa lingkungan tersebut dia
termasuk di dalamnya komunitas dan juga budaya dari manusia tersebut. Jadi pasti akan berbeda posisi budaya dari satu lokasi dengan lokasi yang lain. Sehingga kita masuk pada prinsip yang berikutnya, yaitu mengenai keperawatan. Jadi kita percaya bahwa keperawatan adalah sebuah proses intelektual, interaktif, dan sebuah proses caring yang bertujuan untuk membantu seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai dan mempertahankan atau memulihkan keseimbangan kesehatan. Dan ini merupakan art and science atau seni dan ilmu yang berpusat pada manusia secara holistik dari sisi fisik, psikososial, dan juga spiritual. Nah, dalam menjalankan keperawatan ini, perawat bertanggung jawab kepada Allah dan kepada masyarakat, sehingga wajib memberikan asuhan keperawatan yang kompeten dan berbelas kasihan, sehingga Tuhan dapat dimuliakan dalam praktik keperawatan yang didasarkan pada kebenaran Alkitabiah dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mempromosikan kesehatan. Berikutnya, prinsip kunci yang berikutnya adalah caring atau belas kasihan. Jadi, caring dalam keperawatan yang berpusat kepada Kristus adalah bagaimana kita memberikan ekspresi dari sikap dan perilaku untuk kepentingan orang lain demi memenuhi kebutuhan manusia. Dan di Matius 14 ayat 14, bagaimana Yesus sendiri juga memberikan contoh bagaimana perilaku caring. Dan caring ini berkembang dalam konteks hubungan personal dengan Yesus Kristus dan juga dengan sesama, sehingga dalam pengaplikasiannya caring membutuhkan tindakan, pikiran, dan perasaan. Nah, sebagai seorang perawat Kristen, maka kita membutuhkan belas kasih yang datang dari hati dan komitmen untuk melakukan apapun walaupun hal tersebut tidak kita sukai. Dan termasuk di dalamnya bagaimana kita berpikir kritis, membuat keputusan, memberikan metodologi penelitian, melakukan komunikasi, dan bahkan melakukan kebutuhan untuk melakukan pertemuan dengan kebutuhan orang lain. Jadi bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan oleh orang-orang lain yang adalah pasien kita. Nah, prinsip kunci berikutnya adalah prinsip kunci budaya. Jadi dalam budaya kita melihat bahwa budaya ini seperti di Indonesia, kita melihat bahwa budaya di Indonesia sangat kaya, sehingga kita bisa melihat bahwa budaya merupakan konteks terjadinya aktivitas keperawatan. Dan ini kita memperlakukan orang itu dengan sama, dengan bermartabat, dengan dihargai tanpa menghiraukan latar belakang budaya mereka. Jadi kita berfokus bahwa manusia walaupun budaya mereka banyak, kita tetap memperlakukan mereka sama dan menghargai mereka dengan baik. Kemudian kita memahami dalam budaya ini kita juga akan terlibat dalam satu komunitas yang memiliki nilai, kepercayaan, harapan peran, dan cara hidup yang berbeda-beda. Sehingga perawatan yang kita berikan, kita usahakan bisa sesuai dengan budaya yang mereka anut, dan termasuk di dalamnya bagaimana kita memberikan pandangan Alkitabiah dalam konteks budaya. Nah, yang terakhir adalah prinsip kunci godly living atau kehidupan ilahi. Jadi dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9 di sini ditekankan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan,
kepada kebajikan, pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Terdapat 8 aspek yang harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk menjalani kehidupan yang ilahi. Sehingga pada saatnya kita melakukan praktek sebagai pengikut Kristus, kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk membantu kita sehingga kualitas-kualitas ini bisa bertambah-tambah di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi berlimpah-limpah dan kita menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga Kristus yang akan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Nah, pada akhirnya ini adalah kunci karakteristik perawat yang berpusat pada Kristus. Kita berharap bahwa setiap lulusan FON memiliki 4 kunci karakteristik yang benar-benar dimiliki oleh semua lulusan dari FON UPH. Kita berharap setiap lulusan mampu memiliki kompetensi yang baik, mampu memiliki rasa caring yang berbelas kasih, mampu memiliki komitmen, dan mampu berkarakter yang ilahi dalam menjalankan fungsi dan karirnya sebagai seorang perawat di masa depan. Untuk itu, saya mengakhiri penjelasan saya di sesi kali ini, dan saya meminta teman-teman untuk bisa menuliskan refleksi secara pribadi dalam forum diskusi. Hal apa yang teman-teman rasa paling penting selama kita menjalani materi di kelas hari ini? Dan silahkan tuliskan apakah masih ada pertanyaan yang belum teman-teman pahami dari materi kita di hari ini mengenai teori keperawatan dan pandangan dunia Kristen. Demikian penjelasan saya. Ini adalah referensi yang teman-teman bisa gunakan. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.